di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, program studi agribisnis. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Nama saya Dairi Sembiring. Eh, di sini saya mau melakukan wawancara Pak untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Ya, silakan. Kalau boleh tahu di sini Bapak sebagai apa ya Pak? Saya sebagai petani sekaligus ketua kelompok tani Harapan, sekaligus juga ketua gabungan kelompok tani Sue Arifta. Sudah berapa lama Pak kelompok tani itu berjalan Pak? Kalau kelompok tani Harapan sudah lebih 12 tahun. Kalau gabungan kelompok tani Sue Arifta baru sekitar 2 tahun lebih kurang. Apakah di kelompok tani ini ada PPL-nya Pak? Ada. Siapa? PPL-nya dari Dinas Pertanian Kota Medan, namanya Ibu Melva Sitinza. Dalam bentuk apa biasa Pak penyuluhan ini dilakukan? Penyuluhan dilakukan biasanya sebelum musim tanam, itu dilakukan berkumpul antara anggota kelompok tani, pengurus kelompok tani, begitu juga penyuluh pertanian yang datang ke kelompok tani kita. Biasanya Pak dalam bentuk apa bantuan diberikan kepada para petani Pak melalui kelompok tani ini? Bantuan yang diberikan kepada kelompok tani oleh Dinas Pertanian Kota Medan biasanya bibit, terus pupuk. Selain pupuk dan bibit, apakah ada lagi Pak bantuan yang diberikan kepada para petani di kelompok tani Harapan sudah beberapa kali mendapat bantuan dari Pemko Medan, pemerintah Kota Medan, yakni traktor tangan, pompa air besar dan pompa air kecil. Begitu juga pernah juga mendapat bantuan pompa gendong. Selama memberikan penyuluhan, apakah semua petani dapat menerima penyuluhan yang diberikan Pak? Secara umum petani dapat menerima secara umum, tapi pelaksanaan di lapangan bukan seperti apa yang dikatakan PPL. Misalnya kalau menurut PPL setiap 1000 meter sawah pupuknya hanya misalnya urea hanya 7 kilo, tapi di lapangan malah petani ada sampai 15 sampai 20 kilo, sehingga terjadi tidak bermanfaat sebenarnya. Dan pemupukan yang dianjurkan oleh PPL itu sebenarnya sebanyak 3 kali. Jadi ketika padi berumur 2 minggu itu 7 kilo urea, umur 4 minggu 7 kilo, umur 6 minggu 7 kilo. Tapi di sini biasanya sistem pemupukannya hanya 2 kali. Jadi tidak sesuai dengan aturan sebenarnya. Berarti di situ ya Pak kendalanya biasanya. Iya. Kemudian Pak, sistem pertanian di sini biasanya itu bagaimana ya Pak? Sistem pertanian di sini adalah tak ada hujan, karena di sini nggak ada irigasi. Jadi kita selalu menunggu hujan. Kalau hujannya sudah terus menerus, baru kita melakukan penanaman. Berarti nggak ada sistem irigasi ya Pak? Nggak ada. Untuk penyemaian sendiri, apakah dari kelompok tani memberitahu penyemaian itu berapa lama gitu Pak yang baik? Kita kelompok tani selalu menganjurkan kalau misalnya sudah ada kesepakatan kalau menanam misalnya bulan 9, kayak inilah kita menanam di sini sekitar bulan 11. Jadi bulan 10 kemarin kita sudah menganjurkan kepada petani untuk melakukan pembibitan atau penyemaian. Karena biasanya kita di sini umur bibit atau semai itu sebulan baru ditanam ke sawah. Jadi penyemaiannya ada yang di sawah, ada yang di tanah darat. Jadi Pak, berapa lama biasanya waktu padi ini dari masa tanam sampai masa panennya?
Biasanya padi sekarang itu padi 100 hari. Jadi 100 hari baru panen. Terus Pak, ini untuk koperasi sendiri, apakah ada di sini ada koperasi atau kita menyediakan koperasi Pak untuk menerima atau membeli hasil panen yang dari petani gitu Pak? Daerah kita dalam pemasaran ketika panen itu semuanya masing-masing petani menjual sendiri-sendiri karena di sini tidak ada koperasi unit desa yang bisa membeli padi. Jadi semua petani rata-rata menjual ke kilang padi dan kilang padi datang sendiri ke lahan untuk membeli. Oh, berarti kalau panen itu dari petaninya langsung gitu ya Pak? Ya. Baik Pak, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Kiranya kita sama-sama sehat di masa pandemi seperti sekarang ini ya Pak. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore Pak. Selamat sore.